Halo para manusia yang ingin menyapa rindu tapi tak mencapai temu. Selamat datang di #curhat ala Agatha. Selamat bertemu dengan jam kritis 11 WIB. Biasanya lagi menghayal tentang masa depan kan? Akhirnya malah dibilang pemalas dan dituduh tidak punya masa depan. Naskah kali ini saya buat waktu lagi pelajaran SBK. Lagi belajar lagu bahasa Inggris yang nadanya super Singkat cerita, saya tidak bisa menyanyi dan gurunya tidak bisa bahasa Inggris. Shh, ini bukan gibah. Bukan. Oh ya, kalian pernah belajar sepatu roda? Tahu filosofi roda tidak? Ya, mirip-mirip sama filosofi bumi juga. Yap, benar. Berputar. Sama kan? Bola berputar, bumi juga berputar. Terus apa hubungannya dengan kehidupan? Loh, itu kalian sudah menebak dalam hati masing-masing. Tidak apa-apa juga kan kalau menebak dalam hati. Yang penting bukan hati si dia yang tidak bisa kamu miliki. Oke. Di podcast kali ini, saya pengen kalian santai saja seperti biasanya. Kenapa sih hidup harus berputar? Memangnya berputar kemana? Selagi di bumi, ada kalanya kita di atas. Keadaan di mana kita bahagia, kita diterima oleh lingkungan di sekolah dan dalam keluarga, masyarakat, warga sekitar, ya. Mulai nih ke PKN. Sebenarnya aku bersyukur pernah ada di posisi di atas bumi. Tapi ada suatu keharusan yang mengharuskan kita untuk jatuh ke bagian bawah. Perumpamaan jatuh ke bawah bumi itu waktu kita merasa khawatir sama masa-masa sekarang, sama masa depan, atau mungkin sama masa lalu yang rasanya sangat berdampak negatif untuk masa depan kita. Bagaimana ya masa depan saya? Dari ratusan ribu yang berjuang untuk dapat satu bangku kuliah, apa saya bisa merebut bangku itu? Apa saya layak untuk kuliah? Nanti saya kerja di mana? Zaman sekarang kebutuhan hidup bisa sampai puluhan bahkan belasan juta per bulannya. Loh, nanti kerja apa biar bisa mencukupi itu semua? Nah, itu dia momen jatuh dari bumi. Itu namanya jatuh dari bumi. Itulah hidup. Kalau sudah meninggal, mana bisa merasakan itu lagi? Tapi saya tidak membenarkan tentang kasus-kasus bunuh diri ya. Saya salah satu orang yang paling menentang bunuh diri. Tapi kenapa? Kenapa hal-hal sulit itu harus terjadi dan kita tidak berhak untuk mengakhiri hidup kita dengan cara bunuh diri? Kenapa? Bukankah bunuh diri itu sebenarnya cara yang paling simpel, paling cepat untuk mengakhiri semua masalah-masalah dalam hidup? Iya, tapi kan cara-cara cepat itu belum tentu tepat dan benar juga. Tapi kenapa? Kenapa hal-hal sulit itu harus terjadi? Saya bukan bumi. Saya juga tidak tahu. Shh, tapi saya dapat spoiler loh. Kata orang, karena kita kuat, makanya dikasih cobaan sebanyak itu. Saya rasa bukan karena itu. Bukan karena kita kuat menghadapi berbagai masalah. Tapi karena masalah itu yang kuat. Masalah yang kuat menghadapi saya. Coba deh bayangkan. Kalau nilai ulangan kamu tidak pernah merah, terus sekarang motivasi apa yang kamu pakai saat sekolah? Kalau kamu tidak pernah kesusahan di bidang finansial, apa motivasi kamu untuk bekerja? Ya begitulah. Kalau tidak pernah begadang, apa bisa merasakan enaknya tidur nyenyak?
Tercium bau kaum-kaum rebahan ya. Tidak apa-apa kok, saya juga seperti itu. Inti dari podcast ini, akan ada saatnya masalah itu lebih kuat daripada mental, jiwa, dan ragamu. Nah, di saat yang sama, kamu harus tahu, bahkan kamu punya pencipta yang bisa melakukan apapun, dimanapun, kapanpun. Rencananya bukan rencana duniawi, tapi rencana yang jauh lebih cerah daripada rencanamu. Doakan ya, supaya saya punya kesempatan untuk belajar ilmu geologi, supaya kedepannya saya bisa buat podcast tentang benda-benda penerang di langit setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu pun saya bisa buat podcast yang lebih unik-unik daripada podcast saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini sudah agak keluar dari topik. Sudah bukan bagian naskah saya. Bukankah itu menyenangkan? Saya bisa mengajarkan kalian semua tentang nama-nama bintang, jenis-jenisnya, bentuknya, bagaimana sinarnya yang begitu berkilau. Indah nian. Tapi kalau saya masuk jurusan geologi di kuliah, nanti saya kerja apa? Saya takut deh kalau misalnya saya harus merasakan jatuh lagi dari circle perputaran bumi ini. Ya, tapi kembali lagi, itulah namanya hidup. Dan kita punya pencipta yang sangat hebat, yang menciptakan diri kita pribadi lepas pribadi itu sangat unik, yang bisa berjuang menghadapi masalah yang sebenarnya kita itu lemah gitu, tapi kita dikasih kekuatan sama yang menciptakan kita, sama Tuhan kita, menghadapi masalah yang sebenarnya masalah itu lebih kuat dari kita. Tapi ya, kalau kata orang juga sih, sehabis hujan akan ada pelangi. Ya, kita tunggu sajalah kedatangan pelangi. Nanti kita sambut sama-sama ya. Oh iya, saya juga penulis, lebih tepatnya pengarang, yang semoga saja bisa menerbitkan novel pertamaku di tahun 2022 ini. Akun Instagram saya menyapa rindu 23. Boleh di follow, boleh juga tidak. Saya upload setiap hari Rabu di YouTube ini. Juga ada video baru setiap hari Rabu atau Rabu dan Sabtu jika ada waktu luang dan niat. Bahagia terus ya, karena hidupmu milikmu. Selamat hari Rabu, selamat malam, dan selamat tidur. Jangan lupa berdoa.